Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kepada kita semuanya untuk bisa melanjutkan mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tafsir. Nah, kita masuk di pelajaran yang kedua, ya, di tafsir surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang dapat mengumpulkan semua kebaikan dan merupakan sebaik-baik bekal yang dibawa oleh setiap manusia untuk mengarungi negeri akhirat. Takwa adalah perkara yang membawa kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas tentang takwa dan juga nanti tentang dari bentuk, ya, konsekuensi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca ayat yang ke-18. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, di sini ada perintah untuk kita memperintrospeksi diri, ya, untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Kita sudah mempersiapkan bekal apa, ya, selama ini kita hidup sudah berapa tahun, kira-kira bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi hari esok. Bekal kita di alam kubur itu apa, ya. Kemudian bertakwa kepada Allah, isyarat bahwasanya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat yang ke-19, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, jangan seperti orang-orang yang lupa, artinya meninggalkan. Orang yang lupa kepada Allah maksudnya adalah meninggalkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang lupa kepada Allah, ya, bergelimang kepada maksiat, ya. Jangan sampai kita seperti ini, ya. Jangan juga mengatakan mumpung masih muda, ya, maka senang-senang dipuas-puaskan. Maka itu tidak benar, ya. Berapa banyak orang yang muda itu meninggal, ya, karena kita tidak tahu ajal itu menjemput kapan, ya, tidak melihat umur. Nah, ya, jadi jangan menyanyiakan umur yang diberikan kepada kita. Nah, selalu digunakan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-20, Allah Ta'ala berfirman, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama, ya, penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Ya, penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini dikatakan bahwasanya tidak sama, ya, beda antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Nah, tentunya beda, ya. Makanya, ya, kita harus memilih. Kita ingin jadi penduduk mana? Penduduk surga atau penduduk neraka? Nah, tentunya kita semuanya ingin, ya, menjadi penduduk surga. Maka kita harus tadi yang pertama urutannya
bekal dulu. Nah, bekal yang baik yaitu takwa, insya Allah bisa mengantarkan kita kepada surga. Dan kalau kita sudah bisa masuk ke dalam surga, tentunya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah keberuntungan yang sangat besar ya. Keberuntungan yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Karena di surga tidak ada lagi kepedihan, tidak ada lagi kesengsaraan. Yang ada adalah ya kesenangan, kebahagiaan yang tidak pernah terputus. Nah, barakallahu fikum. Taib ayat yang ke-21 sekarang Allah Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, ya terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Nah, ini tentang keagungan Al-Qur'an. Ya, keagungan Al-Qur'an ketika apa? Keadaan gunung yang sedemikian keras dan kokoh, kemudian ketika akan diturunkan Al-Qur'an kepadanya, nah, maka mereka ya akan tunduk dan merendah, yaitu dengan hancur berantakan, disebabkan karena takut kepada Allah. Ya, nah, ini Al-Quran. Ketika mau diturunkan kepada gunung, gunung akan takut dan merendah. Padahal gunung itu sangat besar dan kokoh, ya keras, karena sangat apa takut, ya dan merendah kepada Allah. Tetapi Al-Quran tidak diturunkan kepada gunung. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nah, kepada kita manusia. Kebanyakan kita manusia itu melalaikan ya. Nah, barakallahu fikum. Padahal Al-Quran adalah suatu ya yang sangat berat sebenarnya. Nah, dari konsekuensi ya kalau kita beriman kepada Al-Quran. Nah, makanya kita harus ya selalu berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkan dari isi dari Al-Quran. Nah, ini merupakan permisalan ya. Maka untuk menjadikan kepada kita untuk kembali tunduk kepada Al-Quran, kepada kebenaran ini. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini dari ayat yang ke-21, ayat yang terakhir di pelajaran yang kedua. Nah, faedah dari ayatnya wajibnya untuk bertakwa kepada Allah ya dalam keadaan apapun ya. Nah, kemudian perintah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat ya dengan bekal tadi, amal soleh, iman dan amal soleh ya itu bekalnya, dan itu nanti akan mewujudkan takwa. Kemudian agungnya dan besarnya pengaruh Al-Quran. Nah, kemudian celaan bagi manusia yang keras hatinya. Celaan bagi manusia yang keras hatinya tidak mau menerima petunjuk, ya walaupun sudah jelas-jelas ada di depan matanya. Dari barakallahu fikum, ini dari pelajaran yang bisa kita sampaikan di pelajaran yang kedua tentang tafsir surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti untuk bisa baca sendiri ya dari buku pelajaran kalian. Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala subhanahu